Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dela Liana, Raja Ihsan Maulana, Ramdan Robiansyah Putra, Rohmah Widya Ningrum, Siti Nur Sakila, dan Sri Wahyuni akan menjelaskan mengenai pengaruh bahan tambahan perisa buatan terhadap kesehatan dengan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penilaian Makanan Berperisa Anggur, Plum, dan Jeruk dengan menggunakan uji toksisitas akut in vivo. Perisa merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menguatkan rasa makanan. Contoh yang sering kita temui adalah minuman teh rasa melati, di mana minuman tersebut menggunakan perisa melati agar aroma melati dari teh tersebut lebih terasa sensasinya saat kita minum. Perisa makanan akan memberikan sensasi tersendiri untuk setiap jenis yang digunakan. Nah, perisa itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu perisa alami yang dimana didapatkan dari ekstraksi hewan atau tumbuhan atau diproduksi secara biologis, dan perisa sintetik atau buatan yang terdiri dari beberapa komponen kimia yang disatukan sehingga menghasilkan rasa atau aroma tertentu. Pada jurnal kali ini akan dibahas mengenai kerusakan yang disebabkan oleh zat sitotoksis dan mutagenik pada hewan dengan uji mikronukleus. Tes ini menggunakan frekuensi eritrosit berinti mikro untuk menyimpulkan apakah zat yang digunakan menyebabkan gangguan seperti kerusakan kromosom selama pembelahan sel, dan juga untuk mengevaluasi sitoksisitas zat melalui pengurangan eritropoiesis dalam jaringan yang dianalisis. Saya Dela Liana akan menjelaskan tentang metodologi penelitian ini. Yang pertama ada bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu flavor sintetik dari alam. Ada anggur, perem, dan cairan jeruk. Dari ketiga flavor ini penggunaannya 7 ml per kilogram massa. Dalam penelitian ini, dosis pertama, kedua, dan ketiga berbeda-beda. Dosis pertama 7 ml per kilogram, dosis kedua 3,5 ml per kilogram, dan dosis ketiga 14 ml per kilogram. Kemudian, solusi penyedap ini disimpan dalam 100 ml botol ambar dan digunakan sebelum tanggal kadaluarsa. Untuk penilaian toksisitas anggur, perem, dan jeruk dengan dosis 0,5, 1, 2, 5, dan 10 ml. Karena hingga saat ini tidak ada asupan harian yang diterima atau ADI yang ditetapkan untuk penelitian dalam literatur tentang penelitian toksikologis zat dalam penggunaan hewan. Selanjutnya ada metode. Yang pertama itu penentuan sitotoksisitas dengan allium cepa esai. Nah, di sini metodenya umbi bawang ditempatkan di botol aerasi dengan air suling pada suhu kamar sekitar 27 derajat Celcius sampai mendapatkan tinggi akarnya dengan panjang 2 cm. Kemudian 5 umbi bawang merah dari masing-masing kelompok dieksperimen, beberapa akar difiksasi dalam larutan karnoy 3:1 yaitu etanol per asam asetat selama 24 jam dan digunakan sebagai kontrol. Selanjutnya, akar-akar yang tersisa ditempatkan dalam larutan reflektif selama 24 jam dan kemudian beberapa akar diambil dan dimasukkan ke dalam larutan karnoy. Setelah itu, sisa pada akar setiap kelompok dikembalikan ke tempatnya masing-masing dan didiamkan selama 24 jam. Waktu paparannya 20 dan 48 jam ditetapkan untuk mengevaluasi efek peningkatan lebih dari 1 siklus sel. Nah, setelah itu, bahan sumsum tulang dianalisis di bawah mikroskop perendaman minyak di mana untuk setiap usapan 200 eritrosites polikromatik atau PEC diperiksa untuk menentukan toksisitas. Totalnya 400 PEC
PCA, dan eritrosit normokromatik. Dihitung pada hewan dan frekuensi PCA-nya ditentukan sebagai rasio PCA dan PCA plus NCI. Untuk penilaian mutagenik, sel mikronukleat dihitung dalam 1000 erosit per hewannya. Kemudian, metode yang kedua, analisis data statistik. Nah, hasil yang diperoleh dari pengujian sebelumnya atau alium cepa dianalisis oleh X kuadrat atau analisis oleh statistik di mana P lebih besar dari 0,05. Data yang diperoleh dari bioassay hewan diuji oleh ANOVA diikuti oleh uji Tukey. Pasca hoc uji menggunakan statistik V.70 software dan di mana P lebih besar dari 0,05 diadopsi sebagai tingkat yang signifikan. Oke, selanjutnya di sini merupakan tabel hasil perbandingan dari ketiga perisa, yaitu anggur, plum, dan jeruk dengan 3 dosis, yaitu 3,5, 7,0, dan 14,0 dengan 2 waktu paparan, yaitu 24 jam dan 48 jam. Berpengaruh terhadap siklus sel. Dari keterangannya, TCII merupakan jumlah total sel interfase, P profase, M metafase, A anafase, T telofase, dan TCD jumlah total sel pembagi. Dari data yang dilihat, paparan Cephasel meristem dengan dosis 3,5 mili per kilogram selama 24 jam, indeks mitosis secara signifikan tidak berbeda secara signifikan dari kontrolnya. Namun, indeks pembelahan sel setelah paparan selama 48 jam dengan dosis yang sama secara statistik lebih rendah dari kontrol masing-masing. Dari hasil tersebut, pada dosis 7,0 dan 14,0 dari tingkat yang sama, indeks pembelahan sel setelah paparan selama 24 dan 48 jam secara signifikan lebih rendah dari kontrol tersebut. Selain itu, perbandingan nilai indeks mitosis antara sampel yang terpapar selama kedua waktu tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian bisa dilihat dari tabel. Untuk plum, paparan Cephasel 3,5 mili naik selama 24 dan 48 jam. Kemudian penurunan yang signifikan pun dalam pembelahan sel diamati dengan indeks mitosis dari masing-masing kontrol. Indeks pembelahan sel sampel yang diekspos selama 24 jam secara signifikan berbeda dari nilai paparan 48 jam. Ketika proliferasi setelah sel menurun secara dramatis dengan peningkatan waktu eksposur. Kemudian setelah kedua waktu paparan dilakukan secara signifikan lebih rendah daripada yang terdaftar pada kontrol masing-masing. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam nilai indeks mikroskopis antara sampel yang terpapar selama 24 dan 48 jam dengan jumlah yang sama dari bahan mikroplum dan jeruk. Pada tabel 1, semua jumlah perisa anggur, jeruk, dan plum yang diuji sitotoksik untuk membasmi sel-sel meristem dari A. Cepa pada kedua waktu paparan yang dikonfirmasi oleh efek antiproliferatif yang signifikan disebabkan oleh sel-sel. Lalu selanjutnya untuk dosis perisa jeruk tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam sel yang diperiksa oleh kedua waktu paparan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa besarnya dosis untuk anggur setelah 48 jam, baik 3,5, 7,0, atau 14,0 dosisnya, itu lebih besar hasil plum daripada anggur. Setelah kedua kali paparan terbukti bersifat genotoksik dan mutagenik terhadap yang diuji atau untuk Cephaselnya.
Pada tabel ini menunjukkan bahwa 3,5 ml per kilogram dari perisa anggur tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan pada sel-sel meristem setelah 24 jam pemaparan. Namun, dosis ini setelah 48 jam pemaparan menyebabkan perubahan yang signifikan pada sel dibandingkan dengan perlakuan yang sebelumnya. Namun, pada dosis 7,0 dan 14,0 ml per kilogram perisa anggur dapat menginduksi perkembangan jumlah abnormalitas seluler yang signifikan setelah 24 jam pemaparan. Pada perisa plum, dia dapat menginduksi signifikan jumlah perubahan spindle mitosis dan mikronuklear dalam sel akar setelah pemaparan 24 dan 48 jam. Pada ketiga dosis perasa jeruk tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam sel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 3,5 ml per kilogram anggur setelah 48 jam pemaparan dan 3,5, 7,0 dan 14,0 ml per kilogram plum setelah dilakukan 2 kali pemaparan terbukti bersifat genotoksik dan mutagenetik terhadap yang jumlah signifikan dari perubahan mikronuklear cepa sel. Pada perisa plum, dia dapat menginduksi signifikan jumlah perubahan spindle mitosis dan mikronuklear dalam sel akar setelah pemaparan 24 dan 48 jam. Pada ketiga dosis perasa jeruk tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam sel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 3,5 ml per kilogram anggur setelah 48 jam pemaparan dan 3,5, 7,0 dan 14,0 ml per kilogram plum setelah dilakukan 2 kali pemaparan terbukti bersifat genotoksik dan mutagenetik terhadap yang diuji, yaitu anafase cepa sel dan kromomalal yang diamati pada meristem akar yang diobati dengan anggur dan plum sehingga dapat mengonfirmasi efek anti-proliferasi dalam sel meristem akar. Baik, selanjutnya adalah pada tabel 3 dijelaskan potensi sitotoksik dan mutagenik dari anggur, pren, dan rasa jeruk yang ditentukan dalam sel sumsum tulang femoral tikus atau mus musculus yang dirawat secara oral selama 7 hari. Hasilnya adalah perawatan dengan 0,5 dan 1,0 ml per kilo dari 3 peningkatan yang dapat dilihat di tabel 3. Hasilnya adalah mengubah siklus pematangan sel-sel sumsum tulang tikus, mengurangi jumlah eritrosit polikromatik, dan dengan demikian, dalam kondisi penelitian, dosis ini dapat dikarakterisasi sebagai sitotoksik. Hasil ini sesuai dengan tabel 1 yang diamati di mana dosis yang diselidiki dari anggur, pren, dan aditif jeruk secara drastis membentukannya eritrosit yang signifikan secara statistik. Kemudian hasil yang diamati di cepa untuk mikroingredients ini menguatkan data yang diamati untuk anggur naik di sel-sel hewan di mana perawatan mempromosikan perubahan sel seperti mikrointi pada frekuensi yang signifikan. Dengan demikian, kehadiran signifikan dari mikronuklei dalam jaringan mempromosikan sitotoksisitas sistemik yang dihasilkan dari tingkat kontraksi yang tinggi dan akibatnya ketidakstabilan genetik dalam sel yang penting meskipun toksisitas genetik bukan merupakan ukuran karsinogenitas. Ini sering terkait dengan timbulnya kanker karena ada korelasi positif antara peningkatan frekuensi mikronuklei dan penampilan tumor pada mamalia. Hasil ini sesuai dengan tabel 1 yang diamati di mana dosis yang diselidiki dari anggur, pren, dan aditif jeruk secara drastis membentukannya eritrosit yang signifikan secara statistik.
Kemudian hasil yang diamati di A-CEPA untuk microingredients ini, penguatan data yang diamati untuk anggur naik di sel-sel hewan di mana perawatan mempromosikan perubahan sel seperti mikrointi pada frekuensi yang signifikan. Dengan demikian, kehadiran signifikan dari mikronuklei dalam jaringan mempromosikan sitotoksisitas sistemik yang dihasilkan dari tingkat mutasi yang tinggi dan akibatnya ketidakstabilan genetik dalam sel yang penting meskipun toksisitas genetik bukan merupakan ukuran karsinogenitas. Ini sering terkait dengan timbulnya kanker karena ada korelasi positif antara peningkatan frekuensi mikronuklei dan penampilan tumor pada mamalia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu anggur sintetik, firm, dan rasa jeruk di bawah kondisi penelitian menyebabkan toksisitas akut terhadap sel-sel akar alim cepat dan ke sel sumsum tulang femoralis tikus. Hasil aktivitas toksik yang diperoleh pada tingkat sel anggur, plum, dan rasa makanan jeruk sangat penting karena sampai saat ini tidak ada studi toksik pada aditif ini dan tidak ada tingkat asupan harian telah ditetapkan. Juga merupakan solusi flavoring ini hadir di banyak makanan olahan dan diperdagangkan secara bebas di pasar retail dan situs web khusus dalam penjualan aditif makanan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.